Dewa tumbang, Persib senang. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pertandingan tadi sore yang mana secara mengejutkan Malit United menggulung tim tuan rumah Dewa United dengan skor tipis 2-1. Ini pertandingan yang luar biasa, layaknya pertandingan final ya, karena dua tim ini saling adu serangan. Asli, ini pertandingan yang sangat seru untuk ditonton, dan untuk kalian yang tadi nggak nonton sangat-sangat merugi. Ya kan, kenapa? Karena ini nggak ada parkir bus, guys. Di sini kedua tim betul-betul sama-sama ingin mencari kemenangan. Malut yang notabene sebagai tim promosi ya, nggak gentar lawan Dewa United yang notabene juga dipenuhi dengan pemain bintang. Kenapa? Karena Malut juga sebenarnya diisi oleh pemain-pemain bintang yang mana banyak diisi oleh mantan-mantan pemain timnas. Ya kan? Sebut saja Wahyu, Sayuri bersaudara yang betul-betul menjadi momok menakutkan di pertandingan sore kali ini melawan Dewa United. Asli, Dewa United nggak berkutik, guys. Mulai babak kedua itu Dewa United itu bagai apa bisa kita bilang ya, bagai bukan dewa lah, ya kan? Kenapa? Karena Malut asli mengurung pertahanan Dewa. Ya sesekali adalah Dewa tadi coba nyerang serangan balik, ya kan? Tapi apa nak dikata, finishing menjadi masalah. Cuma Egy lah yang berhasil melesakkan gol, dan golnya juga asli keren kali gol Egy. Gol Egy ini mengingatkan kita dengan gol-golnya Messi, guys. Ini apa yang dilakukan Egy itu yang sering dilakukan Messi. Jadi nggak salah jika selama ini kita menyebutkan Egy Messi. Kenapa? Karena memang ada titisan-titisan Messi-nya, walaupun tipis-tipis, ya kan? Oke. Justru kayak di top kayak ini ya tadi ya, dengan kekalahan ini yang buat senang itu siapa? Iya, pastilah yang senang itu adalah Persib Bandung yang bakal bisa memperlebar jarak jika menang lawan PSS Sleman. Bayangkan Persib menang lawan PSS Sleman nanti selisih poinnya berapa? 12. Enggak, bukan 12. Tunggu, kita tengok. Lupa pula aku berapa. Oh, ini kan sisi 8, berarti sisi 11 ya. Berarti nanti bakal ada selisih 11. Jadi kalau menang lawan Sleman ya 11. Wah, ini panjang, guys, serius. Ini kalau misalnya udah 11 berarti katanya kalau mau ngalahkan Persib jadi juara mesti kalah 3 kali Persib. Tapi kayaknya hal yang mustahil nih, kayaknya Persib bisa kalah 3 kali, apalagi partai keras lawan Borneo dan Bali udah lewat, ya kan. Paling nanti betul cuma lawan Malut ini, guys. Persib wajib waspada sih lawan Malut. Kenapa? Malut ini gila asli. Ini aku ngeri nih Malut ini. Bukan apa-apa, karena pemain lokal dengan pemain asing itu seimbang, guys, nggak timpang kali gitu. Karena kebanyakan kan Liga Indonesia ini, khususnya klub-klub Liga Indonesia punya pemain asing, punya pemain lokal, pasti kualitasnya timpang kali tuh. Pemain asingnya jago kali, pemain lokalnya B aja gitu. Jadi kan nggak mantap gitu ya kan, nggak main ketika di skema permainan itu. Makanya yang sering asik oper-operan itu ya pemain-pemain asing aja, jarang dapat bola pemain apa kita kan, pemain lokal. Adapun pemain lokal kita pasti kurang bisa mengimbangi permainan daripada pemain asing itu. Makanya sering sekali skema daripada yang diterapkan pelatih itu nggak berjalan dengan lancar. Nah, itu nggak jadi masalah bagi Malut. Kenapa? Karena jujur ya, pemain lokal Malut ini betul-betul seimbang dengan pemain-pemain asingnya. Bahkan beberapa pemainnya itu lebih unggul ketimbang pada pemain asingnya. Contohnya siapa? Yakob Sayuri. Asli, Yakob Sayuri ini gila sih. Ini wajib, kayaknya aku rasa ya, wajib dipanggil ke timnas. Khusus menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Ini Yakob Sayuri ini wajib dipanggil lah. Ya kalau walaupun katanya kalau udah manggil Yakob ya wajib manggil Yance kan, Yance Sayuri. Tapi bisa nggak dipanggil satu aja gitu Yakob? Karena terlalu sayang kalau misalnya nggak kita pakai ini Yakob Sayuri. Serius. Ya kan? Apalagi dia dimain di posisi sebelah kanan yang notabene kemarin ke PK Phoenix nggak ada kan. Jadi mungkin bisa jadi opsi. Walaupun dia mungkin bisa diplot sebagai lebih ke depan gitu Yakob Sayuri ini, guys. Oke, kita bahas dulu Dewa United. Dewa United tampil dengan skuad terbaiknya bersama dengan Egy Maulana Fikri, tapi terasa sih nggak ada Alex Martin ya. Ya wajar lah jika memang lini depan daripada Dewa United pasti cuma mengandalkan Egy Maulana Fikri, guys, untuk bisa membobol gawang daripada Malut United. Dan Malut United juga hanya mengandalkan Septian Bagaskara, karena kita tahu Septian Bagaskara ini kan bisa jadi super sub ya kan, tapi kali ini dia turun sebagai starter karena memang nggak ada lagi gitu striker yang bisa diandalkan di Dewa United ini kecuali si Septian Bagaskara. Ya, di sini juga kita melihat bagaimana sebenarnya Dewa United tadi itu sempat bisa membuat apa ya, bisa kita bilang killing the game.
andai saja tadi itu Jaja bisa memanfaatkan peluang yang ada. Karena kebetulan tadi itu Dewa United ada peluang yang hampir bisa kita bilang 90% bisa harusnya bobol ya gawang Malut. Tapi sayang sekali Jaja placingnya masih melebar. Nah, gara-gara ini mulailah di situ Malut makin mengerikan ya. Tapi jujur Malut semenjak masuk Adriano pemain nomor 7, dia menjadi momok yang menakutkan bagi Dewa United pada kesempatan kali ini. Ya, meskipun dia nggak mencetak gol ya, tapi asli serangan-serangan Malut itu berbahaya. Inisiatornya itu ya Adriano tadi, guys. Ini pemain berkelas nih. Jadi kalau mungkin pemain klub-klub Liga 1 yang ingin mencari pemain-pemain berkualitas, mungkin Adriano ini bisa menjadi solusi, guys. Serius, ya kan? Ditambah lagi juga dengan masuknya Alwi Selamat, mantan pemain PSMS, asik. Ini juga cakep mainnya, asli lini tengah tadi itu hidup ya semenjak ditarik keluar si Lestusen, mana Lestusen itu, dan masuknya Alwi Selamat dan juga Adriano itu betul-betul padat lini tengah daripada Mal United. Dan Mal United asli ini rapat banget pertahanannya yang dikawal sama Safarudin Tahar ya. Ini kan pemain yang sangat diincar oleh yang bukan diincar tapi diperhatikan sama Alex Pastor. Dengar-dengar nih katanya malah dari pemain lokal kita yang paling diperhatikan Alex Pastor bukan Yakob Sayuri tapi Safarudin Tahar ini, guys, pemain bertahan daripada Mal United yang dinilai mungkin punya kualitas, guys. Karena memang kebetulan kalau kita tengok tadi tuh lugas sekali nih kawan ini, nggak ada obat lah ya kan, bersama dengan Wahyu juga tadi, Meneses ya. Kita lihat di sini memang Mal United bukan tim kaleng-kaleng meskipun mereka sebagai statusnya tim promosi ya, tapi asli sih Mal United ini bakal mengerikan di musim depan ini. Karena di musim ini aja mereka yang persiapannya juga memang bisa kita bilangnya cukup bagus. Pasti mereka tahun depan bakal jadi lebih bagus lagi gitu ya kan. Walaupun sebenarnya nggak ada jaminan gitu ya kan. Tapi yang jelas untuk sebagai tim promosi dan langsung bisa naik ke peringkat 4 menggeser Persija Jakarta, ini jauh daripada ekspektasi, guys. Oke. Nah, kita sekarang bahas Persib Bandungnya. Wih. Persib Bandungnya ini, waduh, ini bakal pesta nih kayaknya. Apalagi kalau misalnya menang lawan PS Sleman. Ya, tapi sebenarnya Persib Bandung juga nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong. Takutnya gara-gara udah mau menghadapi Sleman, begitu juga nengok Dewa United kalah. Takutnya Persib Bandung ini kayak macam underestimate nengok Sleman yang notabene juga di zona degradasi paling bawah. Ya, mungkin mereka ya mikir ya easy lah gitu kan. Tapi ingat, sekali lagi PSS Sleman juga pasti menganggap setiap pertandingan itu adalah partai final. Nggak peduli siapapun lawannya, mau lawan itu Persib Bandung katanya notabene calon kuat juara. Tapi kalau memang dia memang lagi kepepet, ya mau nggak mau mereka itu mesti menang. Karena poin dia itu yang paling rendah dan sangat jauh untuk mau aman ke zona degradasi. Karena dia peringkatnya peringkat 18. Dengan peringkat yang aman dari zona degradasi itu 7 poin, guys. Ngeri, 7 poin. Itu pun berharap kalau misalnya Barito dan Persis Solo itu nggak pernah menang selama 3 laga dan PSS Sleman wajib menang 3 laga. Ini kan semacam mission impossible juga, tapi nggak ada kata nggak mungkin sebenarnya. Sama kayak Persib. Ini juga udah impossible lah tim-tim lain untuk ngejar Persib Bandung ya, guys. Tapi ingat, apapun masih bisa terjadi. Ya bisa jadi juga Persib nanti tergelincir dan tim-tim lain menang. Tapi kalau misalnya kita pakai logika kita, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? 8 poin dan masih menyisakan 1 laga. Itu kayak apa bisa kita bilangnya? Kayak mustahil lah tim-tim lain itu bisa ngejar. Apalagi ini sudah mulai sudah mulai mepet, tinggal berapa pertandingan lagi gitu coba. Kan? Ini sesuatu hal yang mungkin bisa kita bilang udah mulai game over. Mission is is done gitu lah, udah selesai gitu. 34 pertandingan. Persib tinggal 5 kali lagi. Menang besok nanti lawan Sleman udah tinggal 4 lagi. Dan misalnya selisih poinnya menjadi 11, waduh. Berharap seri 2 kali aja Persib atau 3 kali udah seri-seri aja terus udah juara orang gitu kan. Nah, ini malah yang punya kans besar ya untuk ngajar Persib bukan lagi Dewa, tapi Persebaya. Yang mana kalau misalnya Persebaya menang lawan Arema nanti di derby Jawa Timur, poin mereka itu 55, unggul 2 poin dari Dewa. Dan unggul selisih poinnya tertinggal dengan Persib itu kalau misalnya Persib pun besok kalah, nauzubillah gitu ya kan. Itu cuma 5-6 poin aja. Nah, itu maka lebih seru lagi. Nah, tapi ya ini sekali lagi
Persib ini sekarang tinggal menentukan mereka mau juara lebih cepat apa enggak. Itu aja sebenarnya. Karena Persib ini dia juara tidak tergantung dengan orang. Dia itu juara ya tergantung apa dirinya sendiri. Jadi kalau mereka mau menang, mau juara, ya udah mereka mesti juara mati-matian mainnya lawan PSS Sleman. Ya kan? Dan juga kalau misalnya aku bilang ya, wajib menang lawan PSS Sleman. Kenapa? Karena di pertandingan selanjutnya itu partai keras, guys. Kenapa? Mereka akan melawan Malut United yang udah ngalahkan Dewa United di sore kali ini. Dan mainnya bukan di Gelora Bung Karno. Di GBLA, tapi mainnya nanti di kandang Malut, guys. Itu pasti juga bakal sulit. Karena lihat aja Malut main di kandang Dewa aja itu keteteran Dewa. Apalagi nanti main di kandang sendiri, pasti mereka jauh lebih semangat. Nah, makanya Persib Bandung ini mesti waspada, jangan remeh, jangan menganggap Malut itu mudah gara-gara pemain tim promosi. Ingat, Malut ini menjadi kekuatan baru, guys, di kancah sepak bola nasional. Tapi apapun ceritanya, Persib insya Allah, bagaimanapun ceritanya, tekanan yang ada, Persib pasti bisa membawa poin. Mau main dimanapun, mau di kandang, mau tandang, pasti bisa dapat poin. Kalau nggak 3-1. Lawan PSS Sleman itu wajib menang. Dan lawan Malut, seri pun udah mantap kurasa. Kan, seri aja, udah paten kali lah itu. Kan, lawan Malut. Karena nggak semua bisa curi poin lawan Malut, guys. Ya kan? Malut ini juga sebagai tim bisa kita bilang yang paling sedikit kekalahannya setelah Persib dan juga PSM. Bayangkan, mereka itu cuma kalah 6 kali. Sedangkan Dewa 7, Persebaya 7, Persija 8, Borneo 10. Paling PSM lah cuma 5 kali. Ya kan? Waduh, ini catatan gemilang, bukan kaleng-kaleng catatan daripada Malut ini nih. Oke, guys. Menarik nih kita lihat, dengan kekalahan Dewa United maka semakin membuat peluang daripada Persib untuk juara semakin besar. Yang menjadi pertanyaannya, besok mampukah Persib mengalahkan PSS Sleman? Mari kita ketemu lagi besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.